Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Update berita bola hari ini. Tanda-tanda dipecatnya Sintayong semakin nyata bro. Selain ada anggota PSSI yang ngucapin terima kasih untuk Coach Shin, Ketua Pers PSSI juga baru saja mengucapkan hal yang sama di Instagramnya. Ini udah spoiler keras banget, ditambah PSSI akan mengadakan pertemuan dengan Louis van Gaal di bulan Februari. Dari kabar yang beredar, Van Gaal berpotensi menjadi direktur teknik. Sementara untuk calon pengganti STY itu kabarnya adalah mantan striker timnas Belanda. Berarti pilihannya antara Robin van Persie, Justin Kluivert, Marco van Basten, atau Dennis Bergkamp. Jangan kalian berharap Van Nistelrooy ya, karena dia masih punya kontrak sama Leicester. Nah begini teman-teman, kabar STY akan dipecat ini rupanya akan semakin tersiar ke seluruh penjuru tanah air, dan ya kemungkinan terbesar STY akan dipecat karena sedikit lagi beberapa jam ke depan PSSI akan mengadakan konferensi pers dan ya mungkin akan membahas soal STY juga, karena kita tahu bagaimana perjalanan STY selama ini, dan ya STY sepertinya 99% akan digantikan. Tapi kita tunggu saja statement resmi dari Ketua Umum PSSI teman-teman. Ya kita lihat apa saja nanti yang akan dibicarakan oleh PSSI. Dalam hal ini Pak Ketua akan bilang apa, kita dengar saja teman-teman. Dan di sini kita hanya bisa menyimak ya. Silakan kalian mau mengkritik, tapi kembali lagi bahwa kita harus tetap mendukung timnas. Apapun nanti hasilnya, mereka pasti akan menampilkan yang terbaik dan kita harus tetap dukung mereka teman-teman. PSSI telah mengirimkan agenda konferensi pers untuk besok Senin. Perihalnya itu adalah pengumuman rencana baru perkembangan timnas Indonesia. Dan katanya akan dipimpin langsung oleh Pak Erick Thohir. Yang jelas kayaknya konferensi pers kali ini akan membahas tentang evaluasi kemarin, masa sekarang, dan untuk timnas ke depan. Tapi kita lihat lagi redaksi kalimat di bawahnya. Dari beberapa sumber, sudah ada satu nama yang menjurus sebagai penerus. Artinya ada kemungkinan besok pembahasannya menjurus kepada pergantian pelatih. Ex-striker timnas Belanda, siapa ini? Van Persie kah? Atau siapakah? Atau Van Towel? Kalau misalkan kemungkinan terburuk besok STY dipecat, pertanyaan gue cuma satu. Apakah dalam waktu sesingkat ini, 2 bulan lebih sedikit, ya kan? Karena besok bulan Maret kita ada match penting lawan El Minyak. Apakah pelatih baru ini bisa langsung ngepas tanpa adaptasi dengan materi timnas yang sekarang, dengan filosofis bola yang akan dia bawa, dengan strategi yang dia bawa, dengan segala macamnya, hanya dalam waktu 2 bulan lebih sedikit. Oh, ada yang bilang kayak gini, kalau pelatihnya dari Belanda kan, dia kan bisa langsung klop sama pemainnya kan, naturalisasi kita kan dari Belanda semua. Nggak gitu juga, tetap harus ada adaptasi. Karena kalau misalkan besok STY harus diganti dengan pelatih baru, terus, ini gue nggak minta ya, gue nggak minta, mudah-mudahan ya, gue nggak minta. Kalau misalkan kemungkinan terburuknya bulan Maret nanti itu kita kalah, udah, nggak usah kubur dalam-dalam, udah mimpi Indonesia mau masuk Piala Dunia, udah, nggak usah, ribet banget, sumpah ribet. Belum juga apa-apa, banyak banget drama-drama kayak gini, gue heran, sumpah dah. Saya sih tidak terlalu pusing ya siapapun penggantinya STY. Ya harapannya dia bisa bawa timnas Indonesia semakin lebih baik lagi. Intinya lebih baik dari STY lah, itu yang kita harapkan. Tapi kan kita akan ada pertandingan lagi lawan Australia dan juga Bahrain dan Cina. Kemudian terakhir lawan Jepang itu teman-teman. Nah, semoga kalaupun diganti STY-nya, adaptasinya bisa cepat antara pemain dan pelatih, kemudian chemistry-nya bisa dapat, kemudian mereka bisa bermain baik. Karena kita tahu ya transisi pergantian pelatih itu kadang-kadang itu membuat tim itu tidak stabil teman-teman. Tapi harapannya kalaupun STY benar-benar diganti, siapapun pelatihnya, harapan terbaiknya adalah timnas kita akan bermain lebih bagus lagi dari sekarang. Kalaupun itu pelatihnya dari Belanda, saya pikir ya itu hal yang bagus juga, karena ada kesamaan ya, pola permainan antara pemain-pemain yang sekarang dengan
pelatih dari Belanda. Ya, secara bahasa budaya juga sama, kemudian pola permainan sepak bola di Belanda juga sama, teman-teman. Jadi ya harapannya Indonesia dengan banyaknya pemain-pemain diaspora keturunan kita dan ditambah lagi pelatih dari Belanda, ya, kabarnya seperti itu, teman-teman. Ya, kita berharap timnas kita akan semakin lebih bagus lagi, dan ya itu harapannya. Harapan semua orang yang cinta dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong akan segera dipecat. Apakah itu benar? Yang jelas belum fix dan akan mungkin diklarifikasi besok ya ketika ada press conference PSSI terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia, perkembangan timnas Indonesia. Tapi gue minta satu hal, kita sebagai supporter timnas Indonesia, sebagai fans timnas Indonesia, bahwa apapun keputusan dari PSSI terkait masa depan dari STY, kita harus terima dan kita harus bisa support, kita harus bisa dukung. Karena kembali lagi, seperti yang gue pernah katakan, bahwa yang punya kerjasama, yang gaji STY, yang punya kesepakatan kontrak dengan STY, itu adalah PSSI, itu adalah Pak Erick Thohir, bukan kita sebagai supporter. Tugas kita adalah support timnas, siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, siapapun bahkan ketua PSSI-nya. Yes. Tugas kita satu, support timnas, that's it. Jadi jangan membuat keributan, jangan gara-gara ini jadi menimbulkan lagi huru-hara, menimbulkan lagi hal-hal yang bisa berdampak negatif terhadap timnas kita. Gue sampai detik ini masih tim STY. Mungkin dari kalian banyak yang masih tim STY, atau mungkin rata-rata juga sih yang sudah tim STY out. Tapi suara kita mau sebanyak apapun, mau sekencang apapun gue teriak STY stay, STY stay. Tapi kalau PSSI sudah memutuskan bahwa STY out, STY tidak akan diperpanjang, terus gue bisa apa? Kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kita harus terima, kita harus support. Ya, jadi gue minta tolong sekali kepada kalian, dimanapun kalian berada, apapun keputusan dari PSSI kita harus terima karena itu yang terbaik. Karena itu sudah merupakan pertimbangan juga dari evaluasi yang dilakukan oleh PSSI dengan STY. Ya mungkin berat sih kita kehilangan STY. Kenapa saya bilang berat kehilangan STY? Karena selama ini kita terbiasa dengan STY. Nah, kita lihat timnas kita bermain bagus itu di bawahnya STY. Dan ya cukup lama dia menangani timnas, setidaknya 5 tahun lebih lah. Dan kita lihat banyak sekali perubahan yang dibawa. Kalau secara tiba-tiba seperti ini kita harus kehilangan STY harus dipecat oleh federasi, saya pikir kita sebagai supporter yang baik kita hanya bisa menerima. Karena tujuan supporter itu mendukung timnya, teman-teman. Siapapun pelatihnya, siapapun ketua federasinya, atau orang-orang yang menukangi timnas, kita sebagai fans mungkin ya boleh mengkritik, tetapi fokus utama kita adalah mensupport timnas kita untuk bermain lebih bagus. Ya mau dalam keadaan apapun, tugas kita sebagai supporter, apalagi kalau kita bilang kita fanatik dengan timnas, ya tugas utama kita cuma satu, kita support saja timnas supaya mereka bisa bermain bagus dan kita bisa lihat tim kesayangan kita itu ada di Piala Dunia. Karena itu tujuannya, teman-teman. Kalau STY out, gue akan bakal JC timnas Indonesia dan gue tidak akan menonton lagi pertandingan timnas Indonesia. Persetan siapapun pelatih yang diganti, mau dari Belanda, mau dari Italia, Jerman, Portugal dan Argentina, gue tidak akan mendukung Indonesia lagi. Saking cintanya dengan STY gitu ya. Kenapa apa itu pendapatnya dia. Kita yang lain, kalaupun STY diganti, kita tetap dukung timnas, teman-teman. Shin Tae-yong out, Shin Tae-yong out, Shin Tae-yong out. Lagi-lagi ini drama Shin Tae-yong out ada terus, terutama hari ini yang dimana kabarnya ya dalam beberapa hari atau beberapa jam kali ya ke depan bakal ada berita Shin Tae-yong out. Ini gue jujur, gue bingung sih sama ini. Sorry banget nih bapak-bapak, ibu-ibu terhormat ya. Ini outnya pas banget nih abis kalah AFF, maksudnya nggak lolos grup AFF dengan bawa pemain muda. Gara-gara ini kah? Ini 2,5 bulan lagi loh ngelanjut ronde 3 kualifikasi Pildun, dimana nih menuju 2,5 bulan lagi ini nggak ada FIFA Matchday setahu gue ya. Terus tim yang udah dibangun sama Shin Tae-yong dari 2019 sampai tahun sekarang, dan Shin Tae-yong juga bawa dari ronde 1 lawan Brunei kala itu, dan gue nonton langsung di stadion ya. Sampai sekarang tiba-tiba harapannya dihapus dan berharap sama 2,5 bulan sama pelatih baru.
Jujur gue bingung. Beritanya tuh berawal dari salah satu akun exco PSSI ini, dan dia buat caption kayak seakan-akan goodbye Sintayong gitu loh. Dan orang berasumsi kalau ini tuh ya suatu sinyal bahwa Sintayong bakal out. Sebenarnya reaksi pertama gue pas tahu isu ini, gue tuh nggak marah, gue tuh nggak kesel, justru gue ketawa. Tuh nggak ketawa ya kenapa? Ini abis AFF banget, hah? Maksud gue kalau mau pecat Sintayong ya, Sintayong out itu tuh abis gagal di ronde 3 atau gagal di ronde 4, itu baru make sense. Ini AFF banget. Ya oke, misalkan Sintayong dipecat, diganti pelatih baru dan dipegang cuma 2,5 bulan, terus hasil di ronde 3 semisal kalau misalkan bagus ya oke lah, berarti kita senang semua. Kalau misalkan gak bagus, gue kasih tahu aja ya konsekuensinya adalah animo masyarakat terhadap timnas Indonesia bakal turun pesat. Gue ulangin, turun pesat. Tapi guys, gue jadi ingat pas ronde 2 yang katanya Sintayong mau diambil Korea, tapi Pak Erik tuh kalau nggak salah ikhlas gitu, mau ambil gitu. Nggak taunya kita perpanjang kontrak. Nah semoga nanti ujung-ujungnya kayak gitu ya. Maksudnya tuh nggak jadi dipecat gitu. Gue berharap seperti itu sih. Ini bukannya gue ngebela Sintayong, tapi menurut gue ngepecat dalam momen ini tuh cringe. Dan tadi yang pendapat gue soal animo masyarakat semisal kita gagal setelah ganti pelatih, itu beneran terjadi, percayalah sama gue. Oke, gitu aja. Semoga dalam beberapa hari, Semoga kalaupun kita ganti pelatih, seperti yang saya sudah bilang tadi di awal, semoga lebih baik lagi. Karena itu memang harapan semua. Semua supporter memang berharapnya begitu, teman-teman. Tapi kembali lagi, ini pertanyaan besar semua pecinta timnas lah. Apakah ketika STI diganti, pelatih yang akan datang itu akan membuat timnas kita semakin baik, atau justru malah sebaliknya? Timnas kita kembali lagi ke 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Timnas kita tidak berkembang, jalan di tempat. Tapi itu semua hanya asumsi kita saja. Itu hanya pertanyaan kita saja. Nah, ini masih isu, teman-teman. Apakah STI akan tetap dipertahankan atau justru malah dipecat? Karena ini baru keluar dari satu cuitan dari salah satu exco PSSI, tapi kemudian dibantah lagi oleh exco yang lain, teman-teman. Karena ini masih isu. Sebentar jam 12 Pak Erick Thohir akan mengadakan konferensi pers, dan kemungkinan besar beliau sendiri yang akan berbicara. Nah, di sini kita sangat menunggu, kita masih deg-degan juga, kita sangat menunggu apa sih keputusan akhir finalnya seperti apa. Apakah STI akan tetap dipertahankan untuk melatih timnas atau justru dia di-cut, dipecat dan digantikan dari pelatih baru? Karena rumor yang beredar selama ini beberapa hari terakhir akan ada pelatih baru dari Belanda, katanya ex-striker dari timnas Belanda, dan kemungkinan bulan depan itu akan ada pertemuan dengan Louis van Gaal. Kita tahu lah Louis van Gaal itu seperti apa. Dia pelatih Belanda juga, pernah latih Belanda, pernah latih MU, beberapa klub besar lah di Eropa sana. Dia syarat pengalaman juga. Nah, kalau misalkan kita punya Dirte, kemudian pelatih dari Belanda, ditambah lagi dengan pemain-pemain yang notabene adalah keturunan Belanda, saya pikir ini hal yang sangat bagus. Ini menurut saya pribadi, teman-teman, ini hal yang sangat bagus karena menurut saya semuanya di situ klop, teman-teman. Ya, mulai dari pola permainannya, tipikal permainannya, budayanya, bahasanya, semua sama, teman-teman. Jadi semoga, ya kembali lagi, ini hanya semoga bisa lebih baik lagi dari hari ini, dan siapapun pelatihnya, semoga dia bisa bawa timnas Indonesia jauh lebih baik dari sekarang. Dan ya kita tunggu saja statement dari Pak Ketum sebentar seperti apa. Apakah dia akan tetap dipertahankan atau justru dia dipulangkan ke Korea. Pagi-pagi lagi di Skotlandia gue ngeliat berita kayak gini. Aduh, sedih. Awal tahun 2025 yang kayaknya tidak baik-baik saja untuk timnas Indonesia. Kita semua masih menunggu pernyataan resmi dari seorang Bapak Erick Thohir selaku Ketua Federasi PSSI, ya kan? Tapi intinya ini berita banyak banget dan menurut gue cukup mengganggu sih. Yang bikin ramai adalah ini, postingan dari salah satu exco PSSI katanya ya. Dia bilang, terima kasih STI atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Ya, bola liar nggak sih? Orang ngeliatnya kayak, waduh, jangan-jangan beneran out. Karena emang dari kemarin lagi banyak berita, katanya lagi dirapatkan, ya kan, rapat exco. Sekedar mengingatkan, ini pencapaian STI. Tapi kalau misalkan bagi orang-orang itu, ya, nggak ada gelar, 0 gelar. Waduh, tapi ini kan benar-benar merubah sepak bola Indonesia, guys. Ada kepikiran bisa kayak gini sepak bola Indonesia. Sekarang rame beritanya kalau kita harus nyari pelatih Eropa, pokoknya pelatih Eropa gantiin STY.
Apa mau pelatih Eropa sekelas kayak model misalnya Guardiola, Joachim Low yang udah punya prestasi sama timnas mau kerja borongan di Indonesia? Gak cuma jadi pelatih timnas, tapi juga nyari bibit muda, benerin passing, udah gitu juga ngerjain kerjaan dirtek. Mau? Apa gambar ini segera here we go, guys? Gimana menurut kalian? Rusak dah. Yuk kita komen. Ya, kita hanya bisa berharap yang terbaik untuk timnas. Ya, karena ini masih isu. Kita menunggu saja apa sih statement dari Pak Ketua Umum, Presiden Federasi kita soal perkembangan timnas, hasil evaluasinya seperti apa. Karena kan di PSSI ini tidak satu orang saja yang punya hak, teman-teman. Ada beberapa orang yang punya hak juga untuk mengganti pelatih. Ya, para exco juga kan punya hak itu. Mereka punya hak untuk menentukan pergantian pelatih, teman-teman. Nah, dan tidak semua orang PSSI itu satu pemikiran soal STY. Jadi kita berharap, ya kembali lagi ini harapan sih. Siapapun pelatihnya, Indonesia lebih bagus dari yang sekarang. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan kita menunggu saja sampai jam 12 sebentar apa keputusan dari Pak Erick Thohir. Apakah STY akan dipertahankan atau justru malah dipulangkan ke Korea. Ya, kita menunggu saja. Siapapun pelatihnya, ayo kita tetap kembali kepada tujuan kita bahwa kita mendukung timnas, teman-teman. Siapapun pelatihnya, siapapun presidennya, kita tetap dukung timnas. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.